ini kalian bisa lihat udah meresap banget ke dalam. Tandanya tuh warna dagingnya juga ikutan merah ya. Hai guys, welcome back to my channel with Minanda. Buat kamu yang baru pertama kali mampir di vlog aku, bisa klik link di bawah untuk kenal siapa aku. Di situ ada video lengkap perkenalan siapa diri aku. Dan buat kamu yang belum subscribe, tolong banget dong, tolong subscribe dulu ya, karena subscribe kamu ini berarti banget buat aku dan dede bayi yang ada di dalam perut aku. Kelihatan nggak? So, Oke teman-teman, jadi minggu ini adalah minggu ke-17 usia kehamilan aku. Dan alhamdulillah sejak minggu lalu, minggu ke-16 ya, itu kayak energi aku udah balik lagi untuk ngevlog dan bicara depan kamera kayak gini, masak kayak gitu ya. Sebelumnya sih masak masih bisa, tapi harus banyak istirahat. Sekarang juga sih jadi suka aku jeda-jedain. Apalagi sekarang kalau aku diri kelamaan, tumit aku udah mulai pegel banget guys. Dan kali ini sejak aku hamil, aku udah nggak vegetarian lagi, tapi lebih ke flexitarian. Jadi aku lebih fleksibel untuk makan daging-dagingan walaupun nggak banyak. Terus besok hari Sabtu ada teman yang datang dari Belgia, mau makan siang bareng, dan dia request untuk dimasakin rendang teman-teman. Sebenarnya dia juga mesen untuk aku bikinin rendang. Dia beli, Teh Lina beli 1,5 kilo kalau nggak salah ya. Karena waktu aku lagi ngidam trimester pertama itu, aku buka pre-order rendang dapat 13 kilo. Dalam waktu 2 minggu aku selesain tuh. Jadi setiap hari bikin rendang terus gitu. Cuman aku nggak vlogin karena aku nggak ada energi buat ngomong depan kamera gitu. Nah, rendang yang aku bikin adalah rendang yang dari bener-bener bumbu alami. Maksudnya nggak pakai bumbu instan atau bumbu yang udah jadi. Tapi kalau kalian di Indonesia gampang banget, tinggal beli aja di pasar bumbu giling rendang gitu ya, nggak usah ribet-ribet kayak aku bikin sendiri. Cuman buat kalian yang mau tahu gimana sih cara bikin bumbu rendang yang natural, yang kalian bikin giling blender sendiri, numbuk sendiri gitu, ini aku bakal kasih tahu cara-caranya dan bumbu apa aja yang bisa kita pakai. Dan aku jamin ini bakalan enak banget, rasanya bakalan asli banget, dan bakalan tahan lama banget. Kenapa? Karena ini udah terbukti. Jadi waktu itu aku kirim ke Spanyol 3 minggu. Itu kan kayak lagi corona gitu kan, terus semua paket jadi telat, dan itu nyampe 3 minggu guys. Dan rendang aku dalam waktu 3 minggu di perjalanan itu masih bagus banget, tapi memang aku vakum juga ya bungkusnya gitu. Jadi aku jamin ini bakalan tahan lama rendangnya gitu, nggak cepet basi. Oke, yang pertama aku mau kasih lihat kalian dulu apa aja yang udah aku lihat. Kayaknya tangan aku gede banget ya, kayak tukang pukul. Oke. Ini aku udah punya sekitar 100 gram kelapa yang udah aku sangrai. Ini aku belinya yang udah kelapa kering ya. Kalau kalian di Indonesia juga bisa kelapa parut sendiri, terus kalian sangrai kayak gini sampai coklat gini. Terus di teflon ini udah ada macam-macam bumbu halus seperti ketumbar 2 sendok makan. Terus apa ya, aku harus baca dulu guys. Suka lupa Bumil. Kalau enggak suka lupa, takutnya ada yang ke skip padahal aku kasih. Kayak bentar ya, ini ada catatannya di handphone aku. Alright, pertama dagingnya itu daging untuk 2 kilo ya. Jadi kalian harus pilih daging yang lemaknya tidak terlalu banyak, jangan terlalu banyak tetelannya. Terus bumbu yang aku siapin tadi, kelapa sangrai sekitar 100 gram. Ini semua aku sebutin untuk ukuran daging 2 kilo. Jadi kalau kalian mau bikin cuma 1 kilo atau 1,5 kilo, tinggal dibagi aja komposisinya, oke? Nah, yang di bumbu bubuk ini ada ketumbar 2 sendok makan, jinten, ini aku juga pakai jinten yang bubuk 1 sendok makan, terus 6 biji kapulaga. Kapulaganya udah aku sangrai, aku taruh di tempat lain guys. Sama di sini 1 sendok makan merica bubuk. Nah, terus bumbu yang dihaluskan
Ada ini 5 batang serai, jadi kalian ambil yang putih-putihnya aja. Terus 10 butir kemiri yang udah disangrai, ini udah kelihatan gosong-gosong gitu. Terus sekitar 2 ruas jahe, ini untuk 2 kilo ya. Jadi kalau kalian cuma sekilo, cuma perlu 1 ruas aja kayak gini, kira-kira 3 cm aja. Sama 6 biji kapulaga. Oke, udah aku sangrai juga kapulaganya. Nah, habis itu ini yang harus dipisah dan dihaluskan adalah bawang putih. Kalau di sini aku sekitar kayak 16 siung atau 1 bonggol gitu. Terus bawang merahnya adalah 2 kali lipat dari jumlah bawang putihnya guys. Jadi kalau misalnya kita pakai bawang putihnya 5, berarti bawang merahnya pakai 10. Nah, tapi kalau untuk cuma sekilo aja, bawang putihnya 8 siung, bawang merahnya 16 butir gitu. Tapi kan di sini bawang merah gede-gede ya, jadi aku kira-kirain aja gitu. Alright, terus abis itu ada juga kayu manis. Nah, kalau di resep asli ini kayak cuma perlu 3 cm aja untuk 1 kilo. Nah, ini aku karena 2 kilo jadi aku kasih yang gede gini, panjang. Terus aku pakai 2 lembar apa nih namanya, daun kunyit. Ini yang frozen ya teman-teman, di Belanda adanya. Terus sekitar 4 atau 5 lembar daun salam kering. Aku punya daun salam kering di sini. Terus 4 atau 5 lembar daun jeruk purut, sama 2 ruas gini lengkuas. Itu aja juga nggak apa-apa, tapi kalau kalian punya 2 kayak gini, ini juga udah agak kering, jadi aku kasih semuanya. Alright, step by step. Sekarang yang aku lakukan adalah aku harus menggiling lagi si kelapa sangrai ini. Jadi harus benar-benar kayak bubuk. Kalau kalian di rumah punya chopper atau punya ulekan, bisa ditumbuk-tumbuk. Jadi sekarang tinggal aku taruh aja. Aku halusin di food processor ya, si kelapanya. Aku lupa kasih tahu, jangan lupa pakai santan kelapa. Nah, karena ini santannya kental, jadi aku pakai cuman sekitar 800 ml. Tapi kalau kalian pakai santan kelapa asli, itu bisa pakai 2 liter santan kelapa dari perasan santan kelapa ya guys. Nah, ini juga sekitar 500 gram cabai merah gede. Waktu itu aku bikin nggak pakai biji, tapi sekarang karena request Teh Lina biar pedes, jadi aku taruhin bijinya sekalian. Cuman ingat, kalau kalian mau ngegiling cabai sendiri, pastikan kalian harus ngegiling bener-bener bijinya hancur. Jadi nggak nanti biji cabainya masih geruntulan gitu di rendangnya. Nah, sekarang aku mau ngegiling lagi satu-satu semuanya pakai food processor tadi. Oke? Terakhir cabai merah. Oke guys, ini udah beres semua bumbu-bumbunya. Aku siapin semuanya di sini. Sekarang tinggal aku tumis satu-satu. Jadi aku tuh kayak pakai urutan gitu numisnya. Yang pertama banget adalah kita harus tumis bawang merah ya teman-teman, sampai dia agak harum. Sampai dia layu dan harum. Lalu kita masukkan bawang putih sampai juga kecium harumnya.
Lalu kita masukkan bumbu halus serai, jahe, sama kapulaga dan kemiri. Udah mulai harum, baru kita masukin cabai giling. Kita tumis sampai warna cabainya berubah. Lalu kita masukin lengkuas geprek, kayu manis, daun kunyit, daun salam, dan juga daun jeruk. Alright, sekarang saatnya kita masukin si daging. Nah, untuk dagingnya teman-teman, kalau bisa potongnya jangan terlalu kecil, jangan terlalu besar ya. Jadi kira-kira 1 kilo itu dipotong kayak gini nih, 10, 11, 12 lah, maksimal 12 potong untuk 1 kilo daging. Sekarang kita masukin. Ini udah aku cuci bersih dan udah aku tirisin dagingnya. Oke, sekarang kita masukin santan. Santannya kok kental banget tuh, kan aku bilang ini terlalu kental. Nah, kalau kalian mau juga bisa santan kental ini dikasih air panas lagi ya guys. Kalau aku biasanya lihat nanti setelah dia udah agak meresap, apakah masih perlu kasih air atau enggak. Kalau bisa sekarang kita ratain dikit. Serundengnya nanti terakhir ketika minyaknya dari daging rendang ini udah keluar. Alright, udah beres teman-teman. Ini kita tinggal aja. Bisa kita tutup. Masya Allah, bumbu lupa guys. Ini bumbu yang serbuknya lupa. Untung udah aku sangrai, jadi udah mateng. Ini bumbu yang bubuk tadi ya, ketumbar, pala, terus apa namanya, jinten segala macam. Beginilah guys, pregnancy brain. Oke, biar aku nggak lupa, lebih baik si ininya, serundengnya aku taruh depan mata situ. Nah, pantesan apa gitu yang kurang. Ini kita aduk-aduk dikit. Hai guys, jadi tadi udah aku rebus, godok. Nah, ini minyaknya udah mulai keluar ya, lihat tuh. Tapi kompor lagi aku matiin. Ini udah merah, minyaknya keluar. Sekarang kita bisa masukin si kelapa sangrainya. Terus tinggal diaduk-aduk aja. Dan pasang api lagi paling kecil sampai dia benar-benar nyusut dan kering gitu ya. Prosesnya ini bisa berjam-jam, bisa 4 jam, 5 jam, bahkan bisa 8 jam. Tergantung kalian mau sampai sekering apa, mau sampai selembut apa, dagingnya seempuk apa, kayak gitu. Tapi anyway, sekarang aku harus kerja dulu. Aku harus jemput anak-anak tetanggaku. Jadi seperti yang kalian tahu, selama hamil aku kerja jagain anak tetangga kayak neni gitu. Sekarang jemput ke sekolah mereka 3 anak. Jaraknya dari rumah 1,2 kilo, pulang pergi hampir 3 kilo. Jalan kaki cuma 3 jam sih. Selasa 3 jam, dari jam setengah 3 sampai setengah 6. Kamis 3 jam, setengah 3 sampai setengah 6. Kalau Jumat itu 4 jam, dari setengah 1 sampai setengah 6. 4 jam apa 5 jam tuh, coba hitung. Oke, nanti kita terusin masak-masak ya setelah aku pulang kerja. Hey guys, aku udah pulang kerja jam 6 nih sekarang. Tadi aku pulangnya setengah 6 sih. Nah, tadi pas aku nyampe rumah, aku tuh langsung nyalain kompor
paling kecil. Ingat paling kecil nih, udah mulai agak berubah ya, udah merah-merah. Merah-merah manja. Making video. Tuh, inget. Nah, nanti tipsnya adalah jangan sering-sering dibalik, asalkan apinya sangat kecil. Dibaliknya tuh setiap sejam sekali lah, biar nggak gosong aja dalamnya. Ini bukan gosong ya guys, ini tuh daun salam. Daun salam. So, nah biasanya aku selalu nyalain api kecil ini sampai 6 jam sampai 8 jam, jadi bisa aku besokin lagi nih. Kenapa? Karena aku nggak pakai panci presto. Nggak boleh sama Dennis, kapok waktu itu pernah hampir meleduk pancinya gara-gara masak lontong. Nggak boleh lagi dipakai. Nah, terus nanti tinggal tambahin garam, penyedap kalau kalian mau pakai penyedap, micin kalau kalian mau pakai micin. Tapi kalau kalian cuma udah happy aja dengan rasa garam dan rempahnya juga boleh guys. Oke? Nanti aku update lagi ketika rendangnya udah mulai matang. Hai guys, so ini udah hari selanjutnya. Jadi ini penampakan si rendangnya setelah aku kemarin tuh sekitar 3 jam lagi aku rebus ya. Jadi udah 5 jam, terus tadi pagi sekitar 1 jam aku panasin lagi. Lumayan menghitam, merah hitam gitulah ya. Nah ini untuk tekstur dagingnya udah empuk dan udah meresap. Tapi kalau kalian mau lebih kering lagi, mau lebih hitam lagi, dipanasin lagi pakai api paling kecil pokoknya. Sekarang aku udah mulai lapar, jadi aku bakal pakai untuk sarapan atau brunch aku ya. Ini aku cuma punya nasi putih sama ketimun. Tadi aku pikir oh mau sama emping, mau sama sayur nangka, boro-boro udah lapar. Anak bayi nggak bisa nunggu guys di dalam perut. Sekarang kita coba makan dulu, oke? Alright teman-teman, sekarang waktunya kita mencoba rendangnya sepiring. Nah ini dagingnya, kalian bisa lihat udah meresap banget ke dalam. Tandanya tuh warna dagingnya juga ikutan merah ya atau hitam. Ini nasi putihnya biasa aja. Bismillahirrahmanirrahim. Terus aku pakai teh manis sari wangi. Aku pikir kemarin tadi gini, ya udahlah masak lebihin setengah kilo kan si Teh Lina pesennya cuma 1,5 kilo. Aku masak 2 kilo kan kemarin, mana tahu nanti mau. Tapi aku kayak nggak pengen gitu, secara aku tuh udah masak rendang 13 kilo waktu awal-awal hamil, jadi kayak udah males sama rendang. Kalau udah lapar ya udah hajar aja terus. Jadi aku sekarang udah nggak pernah ngerasain yang namanya bener-bener ngidam, karena aku udah bisa makan apa aja kan. Selama aku lapar, apapun jadi enak guys. Kalau awal-awal ngidam itu kayak harus nyari dulu inspirasi apa yang enak dimakan gitu, yang enak di mulut. Nah, enaknya kalau kita bikin bumbu rendang sendiri, nggak beli yang instan, itu rempahnya banyak gitu, bumbunya banyak. Lagi kalau kalian suka makan pakai nasi goreng rendang gitu ya, itu enak banget. Agak ribet sih ngegiling sendiri, tapi jadinya si bumbu itu awet banget. Nanti aku jemput anak-anak jam 12:30, jadi aku jalan sekitar jam 12-an. Terus sampai jam 5:30. Habis itu adiknya Dennis sama sepupunya main kesini mau makan malam sama main games bareng. Jadi aku harus masak lagi. Rencananya sih aku mau masak soto Bandung pakai lobak sama daging ya, sama perkedel gitu, sama pastel. Lihat aja nantilah. Tapi kalau aku masak soto daging, aku harus masak yang lain juga buat Dennis, karena kan kita semua udah bisa makan daging, Dennis enggak. Mudah-mudahan nanti habis pulang kerja pas masak aku masih ada energinya buat ngevlog bikin soto daging Bandung ya.
semoga. Oke guys, thanks for watching. Kalau kalian ada pertanyaan bisa taruh di bawah atau bisa DM aku di Instagram. I see you guys in my next video. That's it.